Pengajuan penangguhan penahanan bagi 2 orang buruh yang masih ditahan akhirnya dikabulkan oleh Polda Banten. Hal itu terjadi setelah 2 presiden buruh yakni Andi Gani Nenawea, Presiden KSPSI, dan Said Iqbal, Presiden KSPI mendatangi Polda Banten menjaminkan dirinya untuk kebebasan anggotanya. 2 presiden buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, yakni Andi Gani Nenawea, dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mendatangi Polda Banten untuk menjemput 2 orang anggota mereka yang masih ditahan yang berinisial OS dan MHF. Kedua presiden buruh itu menjaminkan diri mereka untuk penangguhan penahanan atas 2 anggota mereka yang masih ditahan sebagai bentuk perhatian terhadap perjuangan yang telah dilakukan. Ia mengakui jika tindakan menduduki kursi gubernur maupun mengambil makanan dan minuman itu salah. Namun kejadian itu dilatar belakangi lantaran mereka tidak ditemui oleh Gubernur Banten sehingga memicu kejadian itu. Kami 2 presiden buruh sengaja datang ke Banten untuk menjemput anggota kami sebagai bentuk perhatian atas solidaritas perjuangan mereka sudah mereka lakukan. Dan kami mengapresiasi Polda Banten sekaligus meluruskan informasi-informasi yang beredar saat ini di masyarakat. Polda Banten sudah melaksanakan protokol dengan sangat benar. Tidak ada penerobosan barikade kepolisian pada saat aksi, tidak ada sama sekali. Jadi Polda Banten sudah melaksanakan SOP internalnya dengan sangat luar biasa. Tidak ada benturan antara buruh dengan kepolisian. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada benturan apapun, tidak ada penerobosan paksa dan juga barikade kepolisian tersebut tidak ada. Masa yang masuk ke ruang Pak Gubernur itu adalah masa yang tadi membuat audiensi dan tidak ada ruangan yang demonstratif pada saat itu. Dan akhirnya terjadi aksi spontanitas massa. Sebagai pimpinan buruh tingkat nasional, kami mengakui tindakan menemui kursi gubernur ataupun mengambil minuman dan makanan itu salah. Tetapi ada dasar daripada itu. Mereka tidak ditemui oleh pejabat legislatif di Banten, di Pemprov Banten. Itu yang terjadi, tidak ada rencana, tidak ada perintah dari organisasi untuk melakukan itu. Saya Said Iqbal memimpin aksi sudah 12 tahun di negeri ini. Tidak pernah ada benturan apapun, karena kami mengedepankan aksi damai tanpa kekerasan. Jadi sekali lagi, kami berharap kasus ini agar bisa mengambil langkah restoratif justice yang digaungkan oleh Pak Kapolri. Ada ruang untuk itu. Dan juga kami minta besar hati Pak Gubernur Banten, Pak Wahidin Halim, sebagai bapak. Ini anak-anaknya semua, para buruh yang di Banten ini, agar segera mencabut laporan. Dan kami yakin Pak Gubernur pasti bisa mencabut laporan dan mengedepankan restoratif justice yang digaungkan oleh polisi saat ini. Tidak ada gunanya melanjutkan masalah ini berlarut-larut, tidak ada gunanya juga memperpanjang masalah ini. Kami semua menyadari semua juga pasti ada dasar pada saat melakukan hal tersebut. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Polda Banten yang sudah menangguhkan penahanan anggota kami pada hari ini. Karena bagaimanapun mereka tulang punggung keluarganya. Mereka sangat ditunggu di rumahnya. Dan mereka tidak ada niat untuk melakukan kejahatan sekali lagi. Mereka bukan penjahat dan tidak ada niat melakukan kejahatan. Polda Banten sudah melakukan tindakan yang tepat untuk melakukan penegakan hukum. Kami hargai itu. Dan sekali lagi saya, Andi Gani Nenawea bersama Said Iqbal, tidak pernah mengintervensi hukum. Apalagi mengintervensi dengan hukum di Polda Banten. Tidak ada. Tapi kami meminta secara persuasif kepada Kapolda Banten, kepada Pak Ditkrim, kami menjaminkan diri kami sebagai pemimpin agar anggota kami bisa ditangguhkan penahanannya. Sekali lagi terima kasih kepada Polda Banten, terima kasih Pak Kapolda, Pak Ditkrim dan jajarannya juga Pak Humas, Kasih Bitonga. Perjuangan buruh tidak akan pernah selesai. Hari ini aksi tetap dilanjutkan. Tapi saya dan Said Iqbal selalu berpesan, tidak boleh ada aksi kekerasan apapun, dalam bentuk apapun. Perjuangan bisa dilakukan dengan damai. Dan saya yakin kasus ini akan selesai dengan damai. Mudah-mudahan. Dirkrimum Polda Banten mengatakan syarat-syarat untuk penangguhan penanganan sudah terpenuhi. Menurutnya, saat ini ada peluang untuk melakukan restoratif justice. Namun demikian, hal itu dikembalikan kepada kedua pihak. Yang pertama kami sampaikan, kami mengapresiasi juga kepada rekan-rekan buruh, di mana di sini ada 2 presiden buruh ya, yang menjadi penjamin untuk proses
penangguhan penahanan. Ya. Selain itu juga ada juga dari pihak keluarga, ya, di mana itu memang sudah diatur pada pasal 31 KUHP, ya, adanya kewenangan untuk memberikan penangguhan penahanan oleh penyidik. Untuk syarat-syaratnya sendiri sudah terpenuhi, ada penjaminan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kemudian dalam hal ini kita wajib lapor, ya, kepada yang bersangkutan, dan yang terpenting saat ini memang ada kemungkinan, ada peluang untuk dilakukan restoratif justice, itu nanti kembali kepada para pihak. Kami menunggu untuk saat ini untuk proses kelengkapan berkas perkara masih berjalan, tapi tidak dilakukan penahanan. Untuk lebih lanjut, kami tetap menangani kasus ini dengan profesional, dan kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan buruh yang sudah sangat persuasif dari proses penyidikan ini, sehingga para penyidik tidak ada kendala dan kami tidak ada menghadapi seperti bayangkan mungkin menghadapi buruh akan menghadapi ada kesulitan untuk melakukan penegakan hukumnya. Tidak, ternyata rekan-rekan buruh sangat persuasif dan bekerja sama kooperatif juga kepada pihak kepolisian Polda Banten. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pak, artinya hari ini kedua tersangka tersebut sudah dikabulkan penangguhannya atau seperti apa, Pak? Hari ini sudah resmi, sudah kita lengkapi persyaratannya, ya, dari kedua tersangka. Karena pertimbangannya adalah kemanusiaan, yang bersangkutan adalah tulang punggung keluarga. Itu saja yang menjadi pertimbangan paling utama. Untuk selanjutnya, kedua orang tersangka diminta untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi dan diwajibkan untuk melapor. Dari Serang, Banten, Ahmad Rizal Ramadhani, AMJ TV melaporkan.